PSSI rekrut 6 pemain naturalisasi tambahan untuk perkuat timnas di laga kontra Australia. Intinya bahwa untuk skuad ini adalah skuad, kita turunkan skuad muda untuk mempersiapkan SEA Games. Yang kedua untuk regenerasi. Jadi dua hal itu sebenarnya. Desakan pemecatan Shin Tae-yong bermunculan, manajer timnas langsung bilang begini. PSSI rekrut 6 pemain naturalisasi tambahan untuk perkuat timnas di laga kontra Australia. Dalam mempersiapkan laga melawan Australia pada laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bulan Maret 2025 nanti, PSSI rekrut 6 pemain naturalisasi tambahan. Setelah berhasil mencapai posisi ketiga klasemen Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ronde ketiga, Indonesia masih harus menghadapi beberapa laga untuk bisa lega. Dan pertandingan terdekat adalah laga kontra Australia pada 20 Maret 2025 di Sydney Football Stadium, Sydney. Tentunya skuad Garuda yang dibina oleh Shin Tae-yong ini membidik hasil positif dalam laga tersebut, setidaknya berakhir imbang. Untuk lolos ke Piala Dunia 2026, Indonesia harus berada di posisi kedua klasemen, dan untuk berlanjut ke ronde keempat maka harus ada di posisi keempat. Saat timnas Indonesia bermain 0-0 dengan Australia di matchday kedua Grup C pada Selasa, 10 September 2024 malam WIB, pemain-pemain di bawah ini belum berstatus WNI. Beberapa bulan kemudian, sebagian dari pemain di bawah ini telah memperoleh paspor Indonesia. Siapa pemain yang dimaksud? Nama pertama dalam pemain naturalisasi tambahan yang akan diikutsertakan dalam laga melawan Australia yang pertama adalah Mees Hilgers. Melansir dari Transfermarkt, pemain asal FC Twente ini memiliki nilai 151,9 miliar rupiah. Saat timnas Indonesia melawan Australia, Mees Hilgers diharapkan dalam kondisi bugar. Kemampuannya untuk mengawasi pertahanan timnas Indonesia sangat penting bagi tim Garuda. Nomor 2 Kevin Dix. Kevin Dix adalah pemain yang berpengalaman dibandingkan dengan namanya. Ia telah bermain untuk klub-klub top Eropa seperti Manchester United dan Bayern Munich, dan ia memiliki banyak caps di Liga Champions. Kevin Dix diharapkan untuk menggunakan Shin Tae-yong sebagai wingback kanan dalam pola 3-4-1-2 yang dirancang oleh Shin Tae-yong. Nomor 3 Eliano Rangers. Setelah mendapatkan paspor Indonesia pada akhir September 2024, Eliano Rangers belum bermain saat timnas Indonesia menahan Australia 0-0 pada 10 September 2024. Setelah debutnya melawan Bahrain pada 10 Oktober 2024, dia belum lagi bermain untuk timnas Indonesia. Yang keempat Ula Romeni. Karena Ragnar Oratmangoen tidak dapat bermain melawan Australia karena terkena akumulasi kartu, kehadiran Ula Romeni sangat penting untuk meningkatkan kekuatan timnas Indonesia. Pemain sepak bola berusia 24 tahun itu, bersama tim Gepens dan Dion Marks, dilaporkan akan menjalani sumpah WNI. Ula Romeni akan bermain di lini depan timnas Indonesia bersama Rafael Struijk dalam pola 3-4-1-2 yang dirancang Shin Tae-yong. Nomor 5 Tim Gepens. Kehadiran tim Gepens dapat meningkatkan persaingan di posisi wingback kiri, yang telah dipenuhi oleh Kelvin Verdong, Nathan Choi Aon, Shane Patinama, dan Pratama Arhan sebelumnya. Yang terakhir Dion Marks. Meskipun Dion Marks dirancang untuk timnas Indonesia U20, Shin Tae-yong dapat menggunakan kekuatan itu jika diperlukan. Dion Marks dapat diandalkan sebagai pemain pertahanan timnas Indonesia dengan tinggi 188 cm.
Desakan pemecatan Shin Tae-yong bermunculan, manajer timnas langsung bilang begini. Pelatih STY, Shin Tae-yong, gagal meloloskan tim nasional atau timnas Indonesia ke babak semifinal Piala AFF 2024. Pasca kegagalan tersebut, bermunculan desakan agar PSSI memecat STY. Manajer timnas Indonesia, Kombes Pol Sumarji angkat bicara mengenai desakan tersebut. Menurut dia, seruan untuk memecat STY sangat tidak masuk akal. Jika ada yang meminta pertanggungjawaban STY atas hasil di Piala AFF 2024, itu sama sekali salah sasaran, ujar Sumarji. Sumarji menambahkan, sejak awal, STY tidak diberikan target tinggi saat mengarungi Piala AFF 2024. Piala AFF 2024 dijadikan sebagai target untuk mematangkan skuad. Salah satunya, menuju SEA Games 2025 Thailand. Karena itu, pemain-pemain yang diturunkan adalah skuad muda. Jadi, kritik yang menyudutkan seperti itu salah alamat dan tidak tepat. Kita semua harus memahami bahwa sejak awal tidak ada target tinggi yang dibeban kepada timnas Indonesia pada ajang Piala AFF 024, tegasnya. Target kami adalah kaderisasi untuk program jangka menengah dan panjang. Sebenarnya, saya berulang kali ditanya itu. Tapi, saya konsisten dalam menjawabnya, imbuh mantan Kapolresta Sidoarjo tersebut. Sumarji menilai desakan untuk memecat STY pasca kegagalan pada AFF Cup 2024 tidak tepat. Kecuali, jika nanti pelatih asal Korea Selatan tersebut gagal mengantarkan timnas Indonesia ke putaran final Piala Dunia 2026. Saat ini, timnas Indonesia masih memiliki peluang untuk mewakili Asia di Piala Dunia 2026. Ya, kecuali STY tidak berhasil di kualifikasi Piala Dunia nanti. Itu silakan. Kalau sekarang ini kegagalan di AFF Cup 2024 dijadikan sasaran supaya STY out adalah sangat salah, tegasnya. Meski demikian, Chief Operating Officer (COO) Bayangkara Presisi Indonesia FC itu memastikan STY akan dievaluasi pasca kegagalan pada Piala AFF 2024. Tapi, bukan berarti diganti. Evaluasi itu ya evaluasi permainan, evaluasi taktik, evaluasi pemanggilan pemain. Itu kami lakukan, tegas manajer timnas Indonesia saat meraih medali emas pada ajang SEA Games 2023 Kamboja tersebut.